Hello everybody, this is Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Rein Müllerson, mantan Presiden Fakultas Hukum Universitas Tallinn di Estonia. Rein, selamat datang kembali di channel ini. Welcome back to the channel. Is his rage a note MUFI? Well, thank you for saying yes, because you recently wrote... Terima kasih sudah bersedia, karena Anda baru saja menulis dan menerbitkan sebuah makalah yang sangat menarik. Anda juga baru saja mengatakan kepada saya bahwa salah satu hal yang membuat makalah itu menarik adalah karena diterbitkan oleh Oxford University Press, yang merupakan penerbit barat. Ada beberapa suara kritis yang sebenarnya tidak ingin makalah itu diterbitkan, karena Anda meneliti evolusi dalam dinamika kekuatan superpower dan sebagai segalanya sedang berubah. Dan perubahan itu tidak terlalu menguntungkan bagi kekuatan barat now. Of Western and NATO powers, and you describe what... Dan Anda menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam hal ini. Bisakah Anda memberikan sedikit gambaran tentang argumen-argumen dalam makalah tersebut? Dan juga pendapat Anda, apakah perubahan nama Departemen Pertahanan di AS baru-baru ini menjadi Departemen Perang sebenarnya mendukung argumen Anda atau tidak? actually supports your argument or not? Itu pertanyaan yang menarik. Saya tidak begitu yakin apakah gelar atau nama ini akan tetap ada setelah Donald Trump pergi. Mungkin mereka akan menggantinya lagi, karena sekarang setiap negara memiliki menteri pertahanan. King's College, tempat saya bekerja hampir 18 tahun, memiliki Departemen Studi Perang. Mungkin itu tradisi Inggris. Semua negara lain memiliki menteri atau departemen pertahanan mereka sendiri. Jika semua orang hanya membelah diri dari serangan, tidak akan ada konflik, tidak akan ada perang. Tapi sering, itu the keoman. But unfortunately, it is not so, and we see many conflicts in today's world. Kita melihat banyak sekali konflik di dunia saat ini, tidak hanya antara Barat dan Rusia di wilayah Ukraina, tetapi juga di Timur Tengah dan beberapa tempat lainnya. Jadi saya tidak berpikir nama itu akan tetap, tetapi memang mencerminkan realitas di dunia sebenarnya. Reflects the reality in the world, really. And so... Jadi, dengan mempertimbangkan pembawaan tersebut, seperti apa program seks baru yang terlihat, reorganisasi geopolitik yang sedang terjadi ini, sebisakah Anda misal? Could you describe it to us? Yes, I write about it in my... Ya, saya menulis tentang hal ini dalam artikel saya, dan saya percaya bahwa konflik atau perang di Ukraina merupakan perwujudan sekaligus mempercepat rekonfigurasi geopolitik serta geoekonomi dunia atau hubungan internasional. Namun, proses ini sudah dimulai sejak lama, bahkan sebelum Februari 2022, ketika apa yang disebut invasi besar-besaran Rusia terjadi. Full-scale Russian invasion happened. I would say that saya akan mengatakan bahwa pada tahun 2022 itu sama sekali bukan invasi skala penuh. Menurut pendapat saya, itu adalah penggunaan kekuatan militer yang sangat terbatas dengan tujuan untuk memaksa Ukraina bernegosiasi sesuai dengan perjanjian Minsk, kurang lebih. Dan mungkin saya akan kembali ke hal itu nanti. Sekarang memang telah menjadi konflik skala penuh. Itu benar, tetapi pada saat itu sama sekali bukan invasi skala penuh. Itu bahkan dimulai sebelum tahun 2012, ketika kudeta terjadi di Kiev, Ukraina. Lalu saya melihat dengan mata kepala sendiri, meskipun di TV, saya tidak berada di Kiev atau Ukraina saat itu. Bagaimana Senator John McCain menyatakan dukungan pribadinya dan Amerika untuk oposisi. Bisakah Anda bayangkan misalnya, politisi Rusia terkenal yang agak konyol, Zhirinovsky, pergi ke Estonia, katakanlah, dan mendukung oposisi mereka. Jadi itu tidak terbayangkan. It is not unimaginable. And Victoria Nuland dan Jeffrey Pyatt, yang saat itu menjabat sebagai duta besar Amerika untuk Kiev, membahas susunan pemerintahan di Ukraina. Itu adalah pelanggaran prinsip non-intervensi dalam hukum internasional yang sangat arogan dan terang-terangan. Anda tidak bisa membayangkannya. Dalam hal ini, saya teringat pada tahun 1967 ketika Jenderal de Gaulle berada di Montreal, Kanada. Ia berpidato, mungkin terbawa suasana oleh sambutan hangat, dan mengakhiri pidatonya dengan Vive le Québec libre.
mereka menyambut Quebec yang merdeka. Anda tahu apa yang terjadi? Ya, de Gaulle mengundurkan diri setahun kemudian. Tetapi selama periode ini, hubungan antara Kanada dan Prancis sangat dingin. Intervensi seperti itu dalam urusan dalam negeri Kanada dianggap tidak dapat diterima. Menurut saya, perubahan konfigurasi hubungan internasional ini dimulai ketika Perang Dingin berakhir. When the Cold War ended, it had been before for many decades. Keadaan itu sudah berlangsung selama beberapa dekade. Sistem Perang Dingin dengan keseimbangan kekuatan kemudian muncul, namun tak lama setelah itu, muncul momen unipolar dalam hubungan internasional. Ada satu kekuatan super, menggunakan istilah mantan Menteri Luar Negeri Prancis. Ini dimaksudkan sebagai abad Amerika, namun dipersingkat oleh serangkaian kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pemerintahan Amerika, seperti perang melawan teror, misalnya, terutama perpanjangannya ke Afghanistan, di mana AS dan sekutunya bertahan selama lebih dari 20 tahun. Upaya untuk mendemokratisasi Timur Tengah yang lebih luas, seperti yang disebutkan, saya akan mengatakan bahwa ini adalah momen Fukuyamian atau momen Fukuyama dalam sejarah. Meskipun Fukuyama dikritik dan bahkan ia mengkritik karyanya sendiri kemudian, namun setidaknya Barat bersifat Fukuyamian dan bukan hanya Barat, tetapi juga banyak orang di negara lain. Many people in other countries as well. But meanwhile, China. Sementara itu, Tiongkok terus mengalami kebangkitan secara damai. Selain itu, Rusia bangkit dari koma, yang sebenarnya disebabkan oleh dirinya sendiri, namun juga semacam bunuh diri yang dibantu menurut saya, karena banyak pihak di Barat ingin melemahkan Rusia. Khususnya Dick Cheney pernah menyatakan bahwa semakin kecil Rusia semakin baik. Dan hari ini, menurut pendapat saya, kita beralasan untuk menyimpulkan bahwa dunia telah mencapai titik balik, yang ditandai oleh upaya Barat yang hingga baru-baru ini hegemonik untuk mempertahankan dan bahkan memperluas hegemoni atau dominasinya dengan menahan pesaing potensial maupun nyata, serta mencoba mengajak pihak-pihak yang lebih memilih untuk tetap netral. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut soal netralitas ini, apakah benar-benar netral, yang akan diuntungkan jika tidak memihak dalam persaingan kekuatan besar baru di dunia ini. Dan ketika saya menggunakan istilah titik balik, maksud saya adalah bahwa ada keseimbangan relatif antara dunia lama, yaitu dunia yang didominasi Barat, dan dunia multipolar baru yang sedang muncul. Ada tanda-tanda bahwa keseimbangan relatif ini, menurut pendapat saya, tidak akan bertahan lama. Barat terus melakukan kesalahan yang justru merugikan upayanya untuk memperpanjang hegemoninya. Misalnya, Barat, khususnya Amerika Serikat, serta negara-negara Eropa yang menjadi vasalnya, menurut saya, telah mewujudkan apa yang disebut sebagai mimpi buruk Kissinger. Anda mungkin ingat bahwa Henry Kissinger, ketika ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan penasihat Presiden Nixon, memiliki mimpi buruk bahwa Uni Soviet dan Tiongkok akan bergabung dan dengan demikian menentang dominasi atau hegemoni Amerika di dunia. Sekarang, terutama pemerintahan Trump, meskipun bukan hanya pemerintahan Trump, telah melakukan hal itu. Rusia dan Tiongkok hampir menjadi sekutu dan mitra di dunia. Ini bukan hanya tentang konflik antara Barat dan Rusia di Ukraina, karena kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan bahkan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina, serta perilaku intimidatifnya terhadap negara-negara tetangga. Misalnya, serangan baru-baru ini terhadap Qatar akan membuat dunia Arab dan Muslim, dan bukan hanya dunia ini, berbalik melawan Israel, tetapi juga melawan para pendukungnya di Barat. Inilah yang saya sebut sebagai konfigurasi ulang radikal dunia. Hal ini tidak hanya memengaruhi hubungan internasional, tetapi juga kebijakan domestik banyak. Kekuatan-kekuatan kedaulatan ini telah lebih berpengaruh di banyak negara, termasuk negara-negara Barat. India kini terlihat menarik. India ingin tetap netral dan tidak terseret ke dalam konflik antara Tiongkok dan Barat. Inilah Charles E. Edgware's Dunia Serisi.
I agree with you, and this is. Saya setuju dengan Anda. Dan Anda tahu, apa yang kita lihat saat ini adalah perubahan dalam jenis politik yang bisa dijalankan oleh masing-masing negara bagian. Maaf. Dan ini juga merupakan peninjauan kembali tentang bagaimana kita memandang perjalanan panjang yang sedang kita jalani. Izinkan saya bertanya kepada Anda, karena selama ini, selama 7 atau 8 tahun terakhir, saya selalu memiliki pertanyaan ini di benak saya. Years I had in the back of my mind this question. We were calling before. Kita dulu menyebut, baru-baru ini kita menyebut periode antara 99 dan Anda tahu, tahun 2020-an, sebagai periode pasca Perang Dingin. Bagi saya selalu berpikir bahwa deskripsi ini tidak bisa bertahan selamanya, karena Anda tidak bisa selamanya berada dalam situasi pasca sesuatu. Harus ada sesuatu berikutnya. Jadi kita mungkin akan membayangkan ulang apa yang kita sebut sebagai pasca Perang Dingin. Dan menurut saya, seperti yang baru saja Anda sebutkan, kita telah, atau sekarang kita sedang memandang apa yang sedang kita jalani, berpindah dari bipolaritas Perang Dingin ke momen unipolar, dan sekarang ke momen multipolar, yang menurut saya merupakan bagian dari pemikiran ulang tentang di mana kita berada. Saya ingin tahu apakah Anda juga melihatnya seperti itu. I wonder if you see it like that as well. And secondly, if the multipolar. Dan yang kedua, jika multipolaritas adalah sesuatu yang harus kita harapkan, maka yang kedua, Dr. Jeffrey Sachs baru-baru ini mengemukakan bahwa yang seharusnya diupayakan oleh negara-negara bukanlah lingkup pengaruh, melainkan lingkup keamanan bersama. Dan negara-negara netral menjadi bagian dari itu, karena mereka meredakan dilema keamanan di kedua sisi. Dan dalam arti tertentu, yang kita saksikan saat ini adalah Amerika Serikat masih berpegang pada konsep memiliki lingkup campur tangan, dan bahwa Ukraina adalah tempat di mana ia diizinkan untuk campur tangan. Begitu juga di Georgia dan Armenia. Dan mereka akan mencoba melakukannya dengan revolusi warna kecil mereka, karena itu memang keahlian mereka. Namun kita melihat bahwa hal ini sudah tidak berhasil lagi. Seolah-olah sekarang mereka menabrak tembok. Dan mungkin itu bagian dari perubahan ini. Amba Matwit Wilfredsus. What are your thoughts on that? I believe you are right, and especially I like this. Saya rasa Anda benar, dan saya sangat menyukai hal ini. Anda berbicara tentang lingkup pengaruh, lingkup campur tangan, dan sebagainya. Saya akan mengatakan bahwa, ya, memang ada lingkup kepentingan, termasuk kepentingan keamanan. Misalnya di Ukraina, saya akan mengatakan bahwa Rusia memiliki kepentingan, tidak harus dalam mempengaruhi, mungkin Rusia juga ingin mempengaruhi, tetapi isu utamanya adalah memiliki lingkup kepentingan, yang berarti bahwa di Ukraina ada pemerintahan yang setidaknya tidak bermusuhan dengan Rusia. Demikian pula, Anda bisa melihat Smolenarpet. Ini juga menarik, bahwa bukan Rusia yang bergerak semakin dekat ke barat, justru NATO yang mendekati perbatasan Rusia. Dan juga bukan Tiongkok yang pergi ke Karibia, ke Meksiko atau ke Kanada. Justru Amerika Serikat yang semakin mendekat ke Tiongkok. Dan mungkin sambil lalu, perlu diingat bahwa Tiongkok umumnya tidak terlalu menunjukkan minat untuk mendominasi dunia. Mungkin itu mulai sedikit berubah. Anda ingat, pada abad ke-15, kemungkinan pada masa dinasti Ming di Tiongkok, ada seorang laksamana terkenal, Zheng He, yang memiliki armada dan berlayar ke Afrika, setidaknya ke Timur Tengah. Beberapa orang menulis bahwa ia pergi ke Amerika. Saya tidak tahu, saya agak meragukan hal itu. Namun demikian, Tiongkok membakar armadanya dan mulai membangun tembok besar Tiongkok untuk mengisolasi diri dari utara. Mungkin Tiongkok juga berubah karena kebijakan isolasi ini. Tiongkok, yang saat itu merupakan kekuatan dominan di dunia dan jauh lebih maju daripada Barat, menjadi lemah dan akhirnya dijajah atau setengah dijajah oleh kekuatan Eropa. Mungkin Tiongkok telah mengambil pelajaran. Sekarang mereka tidak lagi menjalankan diplomasi damai atau mencoba mengisolasi diri seperti yang terjadi pada masa dinasti Ming berabad-abad lalu. Jadi siapa yang tahu? Tapi maksud saya, bahkan sekarang, kebijakan luar negeri Tiongkok sangat-sangat berfokus pada kebijakan perdagangan. Semuanya tentang perdagangan. Semuanya tentang menciptakan hubungan, koneksi, dan aksesibilitas. Itu benar. Tapi Tiongkok tidak ingin lagi diisolasi.
Dan Tiongkok punya kepentingan untuk tidak. Saya tahu John Mearsheimer, seperti banyak orang, dan saya mungkin setuju dengan sebagian besar pandangannya. Seorang Amerika mengatakan bahwa Tiongkok adalah ancaman bagi Amerika. Tiongkok adalah ancaman bagi dominasi Amerika, hegemoni di dunia mungkin, tetapi bukan ancaman bagi AS atau negara-negara barat secara umum. Countries as such. I would second that. Saya setuju dengan pendapat itu. Dan satu poin di mana teori Profesor Mearsheimer mungkin bisa dipertanyakan adalah bahwa ia menggeneralisasi pengalaman Eropa Amerika dan mengatakan bahwa setiap negara akan bertindak seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah itu juga berlaku untuk negara-negara peradaban seperti Tiongkok dan Rusia? Tapi mungkin saya akan beralih ke topik kedua yang ingin kita bahas, yaitu akar permasalahan. Vladimir Putin terus berbicara tentang akar penyebab perang Ukraina, dan bahwa hal-hal tersebut perlu diselesaikan agar bisa mencapai kesepakatan damai, meskipun Rusia tetap melanjutkan strategi dua jalurnya dengan kekuatan militer untuk mencapai resolusi yang menguntungkan Rusia atas pembantaian dan tragedi ini. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana Anda menafsirkan apa penyebab utamanya dan bagaimana orang Rusia memandangnya? Dan bagaimana sebenarnya pandangan Rusia terhadap kebutuhan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Serta bagaimana hal itu sejalan dengan cara Barat mencoba mencapai tujuannya? To achieve its goals. Yeah. I could enlist these root causes. Saya bisa merangkum penyebab-penyebab utama ini secara singkat dan mencoba menjelaskannya sebagai berikut. Pertama-tama, ada perluasan NATO ke perbatasan Rusia. Dulu pernah dijanjikan, jika orang masih ingat, janji lisan oleh George H.W. Bush sang ayah dan Menteri Luar Negerinya untuk tidak memperluas NATO ketika negosiasi penyatuan kembali Jerman sedang berlangsung. Mereka berjanji tidak akan memperluas atau memajukan NATO 1 inci pun ke arah timur. Jika Rusia menarik pasukannya dari Jerman, itu dan Amerika Light, nungim slightly dafa grength themer. To the east. This promise with oral, but it was. Janji ini disampaikan secara lisan, tetapi diberikan sebagai imbalan atas komitmen Rusia untuk melakukan apa yang telah mulai dilakukan Uni Soviet di bawah Gorbachev, yaitu menarik diri dari Jerman Timur, dan dengan demikian memfasilitasi proses reunifikasi Jerman. Sebagai seorang ahli hukum internasional, saya akan mengatakan bahwa ada kasus-kasus bahkan di Mahkamah Internasional dan pendahulunya di bawah Liga Bangsa-Bangsa, yaitu Mahkamah Permanen Internasional, yang menunjukkan bahwa janji-janji lisan seperti ini, timbal balik, saya lakukan ini jika Anda lakukan itu, juga dapat memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, kami akan mengatakan bahwa ini merupakan pelanggaran tidak hanya terhadap pemahaman politik ini, tetapi juga terhadap hukum internasional. Dalam proses perluasan NATO, kemungkinan telah terjadi 4 atau 5 tahap ekspansi seperti ini. Stages in this NATO enlargement. This is number one. Ini adalah yang pertama. Seperti yang diungkapkan secara fasih oleh Paus Franciscus, NATO terlalu keras menggonggong di gerbang Rusia. Kemudian saya akan menyebutkan ketidakpatuhan terhadap perjanjian Minsk. Saya percaya invasi terbatas Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, salah satu alasan mengapa Rusia melakukannya adalah untuk memaksa Ukraina melaksanakan perjanjian Minsk. Juga menarik untuk dicatat bahwa pada tahun 2022 di bulan Februari, sebelum tanggal 24 Februari, ketika Rusia menggunakan kekuatan militer terbatas secara langsung di Ukraina, ada serangkaian pengeboman yang meningkat secara bertahap dan diamati oleh para pengamat OSCE yang semakin intensif tepat sebelum Rusia menginvasi Ukraina dengan pasukannya sendiri. Saya mungkin akan membandingkannya dengan situasi yang terjadi di dunia pada tahun 1962, yang dikenal sebagai krisis Karibia. The so-called Caribbean crisis. For example, Khrushchev, the leader. Sebagai contoh, Khrushchev, pemimpin Uni Soviet, saat itu sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional, mulai menempatkan rudal jarak menengah di wilayah Kuba. Kuba setuju dengan hal ini. Uni Soviet juga setuju. Tidak ada pelanggaran hukum internasional. Namun John Kennedy, menurut saya seorang presiden Amerika Serikat yang sangat hati-hati, salah satu yang terbaik,
Meskipun masa jabatannya sayangnya sangat singkat, bahkan siap memulai konflik nuklir untuk memaksa Uni Soviet menarik rudal-rudal tersebut. Anda lihat, kehadiran pasukan Amerika atau pasukan NATO di Ukraina akan seperti pedang Damokles yang menggantung di atas Rusia, sangat dekat. Russia, very close. Of course, Russia was against Tentu saja, Rusia menentang keanggotaan NATO untuk Estonia dan juga negara-negara Baltik. Tetapi saat itu Rusia lemah dan tidak bisa merespons dengan memadai. Namun, Ukraina adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Saya ingat pada Maret 2014, Presiden Putin menyampaikan pidato di mana ia menggunakan menurut saya lelucon geopolitik yang bagus dengan mengatakan bahwa marinir AS umumnya adalah orang-orang baik, tetapi ia lebih memilih mengundang mereka ke Sevastopol, kota pelabuhan penting di Crimea, daripada diundang oleh orang Amerika untuk mengunjungi mereka di Sevastopol. Saya percaya ini adalah lelucon, tetapi ini adalah realitas geopolitik. Karena saya bukan orang yang irasional, saya tidak memiliki sikap emosional, katakanlah, terhadap Crimea dan kristenisasi Rusia. Russia also there, but nevertheless, geopolitically. Secara geopolitik, Ukraina dan Crimea yang secara de facto berada di kendali NATO akan menjadi persoalan yang berbeda bagi Rusia. For Russia. I have a question at this point because you observe this. Saya punya pertanyaan pada titik ini, karena Anda mengamati hal ini dengan sangat dekat dan langsung pada tahun 1990-an, ketika Uni Soviet bertentangan dengan keinginan Gorbachev terpecah. Ini terjadi karena Yeltsin dan nasionalisme Rusia, bukan? Mereka berkata, kita akhiri di sini dan kita akan melakukan hal kita sendiri. Ada 15 republik dan 10 negara penerus. Naivaspisna bahwa Ukraina itu istimewa karena ada dua kelompok pembicaraan khusus NATO yang dibentuk. Satu untuk Ukraina, satu Rusia, di mana ada NATO Ukraina, NATO Rusia. One for Russia, in which you had the NATO Ukraine and NATO Russia. I forgot what their name was, but it was a special kind of. Saya lupa apa namanya, tapi itu adalah semacam hal khusus yang diciptakan, maksud saya, sebuah tempat pertemuan yang didirikan untuk membahas isu-isu tersebut. Dan Ukraina selalu jelas adalah sesuatu yang istimewa bagi Rusia. Namun Rusia pada tahun 1990-an tampaknya memiliki, atau setidaknya lebih jarang membicarakan, gagasan bahwa NATO adalah ancaman. Kita tahu bahwa Rusia bahkan beberapa kali memberi isyarat ingin bergabung dengan NATO. Jadi ada persepsi yang berbeda tentang bagaimana NATO bisa menjadi struktur keamanan seluruh Eropa, bahkan struktur keamanan Eurasia, semacam penerus OECD, tapi dengan komponen militer. Gagasannya adalah untuk mewujudkan impian rumah bersama Eropa dan struktur keamanan bersama, di mana keamanan Rusia menjadi bagian dari keamanan Amerika Serikat, sehingga tercipta keseimbangan. Pisakin infrastruktur sedikit befortthis diwising, dan betana isurim senti, dan mutu stagnato, pasti lebih. It has changed considerably. Tentu saja, sekarang situasinya telah banyak berubah, termasuk di Rusia. Bukan hanya di bawah Presiden Yeltsin, tetapi juga ketika Vladimir Putin menjadi Presiden Rusia, Rusia menyatakan pandangan ini dan setidaknya memberi isyarat bahwa mereka juga ingin bergabung. Dalam kasus seperti itu, NATO akan menjadi organisasi keamanan kolektif, bukan lagi organisasi pertahanan kolektif. Karena organisasi pertahanan kolektif adalah blok militer. Dan sejak Perang Peloponnesos, jika tidak dari awal, disediakan dua blok seperti ini, Liga Delos dan Liga yang dipimpin oleh Sparta, itu semacam ini terjadi. This led this situation, the world of military blocks. Dunia blok militer pernah menyebabkan Perang Peloponnesos, dan ada contoh-contoh lain seperti itu. Jadi, ya Rusia saat itu memang lemah dan tidak terlalu penting. Negara-negara Baltik dan katakanlah bekas sekutu blok timur Uni Soviet yang menjadi anggota NATO tidak terlalu vital bagi Rusia. Tentu saja sekarang situasinya berbeda, dan menurut saya mungkin agak disayangkan bahwa di Rusia kini ada kekuatan-kekuatan dominan yang Rusia sebagai kancil yang katakanlah berorientasi ke Asia. Banyak dari mereka bahwa setidaknya dalam waktu dekat akan mungkin untuk memiliki hubungan baik dengan Eropa. Good relations with Europe.
I don't think so. Saya rasa tidak begitu. Oleh karena itu, tentu saja kepemimpinan saat ini di Eropa, ya, mereka telah membangun karier politik mereka dengan mendukung Ukraina. Jika kita lihat Presiden Macron, yang sangat tidak populer dan sedang berjuang untuk masa depannya di Prancis, atau Keir Starmer di Inggris, yang juga sangat tidak populer, mereka semua kini membangun karier politiknya, terutama atas dasar dukungan terhadap Ukraina. Maka, selama generasi orang-orang ini, US dan juga mereka yang propaganda anti-Rusia masih berkuasa dan berpengaruh, keadaan berubah. Namun saya Rusia belikan untuk bekerja sama tidak hanya dengan Tiongkok, negara-negara Asia, dan India, negara-negara Barat. With the Western countries, and there would be new. It's a generasi bersih dan berbeda dekat. Ukraina tidak memiliki that is small, betul, setahun bersahabat dengan mereka. Sayangnya, ada kekuatan yang sangat dominan like Rusia yang masih tepat dan smart. The future of Russia is in the east only. I mean, it's a good thing that Russia cooperates. Maksud saya, adalah hal yang baik bahwa Rusia sekarang lebih banyak bekerja sama dengan Timur. Maksud saya, segala bentuk kerjasama dan organisasi kerjasama Shanghai, Anda tahu, keamanan bersama, itu adalah hal yang baik. Tapi satu hal tulang punggung politik dan ekonomi, dan dalam banyak hal juga kepalanya, Rusia secara geografis terletak di bagian Eropa. Jadi saya rasa Rusia tidak akan pernah bisa mengubah fakta itu. Change that fact. And the second thing is, if Europe. Dan hal kedua adalah, jika Eropa suatu saat mulai menyadari bahwa dirinya sendiri adalah bagian dari Eurasia, dan benar-benar menyadarinya, alih-alih transatlantikisme, mungkin ada transkontinentalisme yang justru akan membantu kita. Maka pada saat itu, saya rasa mereka harus mengetuk pintu Rusia dan berkata, "Hei, bolehkah kami kembali masuk? Maaf telah absen selama 500 tahun, tapi bisakah kami bergabung lagi dengan seluruh benua?" Can we join again the rest of the continent? And culturally, of course, Russia. Dan secara budaya, tentu saja, Rusia adalah negara Eropa, terlepas dari para pemimpin berpengaruh saat ini, yang mengklaim bahwa masa depan Rusia ada di timur, baik bersama Tiongkok, India, atau negara-negara Asia lainnya. Bahkan Presiden Putin, setidaknya selama masa jabatan pertamanya, atau hingga pidatonya di Munich pada tahun 2007, berbicara tentang Rusia sebagai negara Eropa. Russia as a European country. Yeah. So I mean, these things are ups and downs. Hal-hal seperti ini ada pasang surutnya, dan itu juga bagian dari tindak tutur. Tapi mari kita beralih ke poin terakhir, dan saya harus melewatkan satu pertanyaan, maaf. Namun saya ingin mendiskusikan dengan Anda tentang netralitas sebagai bagian dari kebijakan keamanan yang meredakan eskalasi, tentang lingkup-lingkup keamanan, dan bagaimana Anda menafsirkan Rusia, terutama dalam hal bagaimana mereka memanfaatkan gagasan netralitas sebagai alat politik internasional. Kita melihat bahwa bahkan sekarang, setelah 3,5 tahun perang, Rusia adalah pihak yang menuntut netralitas Ukraina. Itu adalah bagian penting dari apa yang dikatakan Rusia harus terjadi. Apakah Anda juga melihat hal itu terjadi di bagian lain? Bolehkah saya berujung komentar tentang Nate's Bathang? Question. It is interesting that it was Menarik bahwa pada tahun 1968, Zbigniew Brzezinski, yang merupakan penasihat keamanan untuk Jimmy Carter, dalam wawancaranya, dan saya memiliki teks wawancara itu, mengatakan bahwa dia dan Presiden Jimmy Carter ingin Rusia mengalami Vietnam mereka sendiri, dan mereka dengan sengaja menyeret Rusia ke Afghanistan. Ya, kemudian pewawancara bertanya kepada Brzezinski, tapi Anda menciptakan terorisme Islam dengan itu. Atau dia berkata, terorisme Islam itu omong kosong. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lenyapnya Uni Soviet sebagai ancaman utama. Tentu saja sangat bodoh bagi Uni Soviet untuk pergi ke Afghanistan. Semua pihak yang masuk dan lalu berakhir sangat buruk, siapapun penyerangnya, entah itu Inggris atau Soviet. Tapi Ukraina benar-benar berbeda. But Ukraine is completely different. Ukraine is very important security-wise. Ukraina sangat penting, baik dari segi keamanan maupun ekonomi.
bahkan bagi Rusia. Jadi komentar ini sekarang berkaitan dengan pertanyaan Anda tentang netralitas. Saya percaya netralitas telah menjadi konsep yang jauh lebih penting hari ini dibandingkan sebelumnya. Mengapa? Seperti yang sudah saya katakan, pertama, semakin banyak negara yang tidak ingin terseret dalam persaingan antara negara-negara adidaya. Saat ini, persaingan itu antara Tiongkok, Rusia, dan Barat. Mereka ingin bersikap netral, berdagang, dan memiliki hubungan yang relatif baik dengan semua negara lain, seperti India misalnya, atau Georgia di Kaukasus. Saya tidak maksud negara bagian di AS, tetapi Georgia di Kaukasus. Mereka ingin bersikap netral, tidak ingin terseret ke dalam konflik militer dengan Rusia. Especially military conflict with Russia. And you'll probably remember especially Anda mungkin ingat, terutama sebagai orang Swiss, bahwa ada seorang diplomat Swiss, Heidi Tagliavini, yang menulis sebuah laporan tentang konflik antara Georgia dan Rusia. Ini adalah laporan yang sangat seimbang, bahkan terlalu seimbang, bahkan menurut pendapat saya. Namun, salah satu kesimpulannya adalah bahwa konflik tersebut dimulai oleh Presiden Saakashvili dari Georgia. Saya memiliki teman, kolega, dan mahasiswa di Georgia yang mengonfirmasi hal ini. Misalnya, mantan ketua parlemen Georgia, yang mengatakan bahwa Saakashvili lah yang ingin memanfaatkan momen ini. Saat itu sedang berlangsung Olimpiade tahun 2008, Putin sedang pergi, dan Medvedev yang megang kendali. Saakashvili memanfaatkan momen ini untuk mulai konflik dengan Rusia. Dan hampir beberapa sebelumnya, ada titik NATO di Bukarest, di mana NATO menunjukkan keanggotaan kepada Ukraina dan Georgia. Dalam referendum, Saakashvili kesana mencoba peruntungan, itulah saatnya Anda demikiannya. Dan Heidi Tagliavini ini, mereka terhalang, nama tempat sekiranya pasang Pak Georgia. Dan pasukan penjaga perdamaian Ruh, jika saya ingat dengan benar. Amerika akan menggunakan pengeboman dari ketinggian seperti yang mereka lakukan, saya akan katakan dengan pengecut, terhadap Serbia pada tahun 1999 ketika terjadi konflik. Rusia juga menggunakan kekuatan berskala relatif kecil terhadap Georgia. Dan sekarang, Georgia ingin tetap netral, kurang lebih. Lalu tentu saja, netralitas ini seperti yang saya katakan, pinggir negara sengit iwet ilmuhak. Madam Petamatik Gamali Edward Wa Tetikne, Rival, Tiongkok and Barat, Sapainskap. Especially the United States. Tentu saja, ada poin khusus tentang netralitas ini, dan inilah klaim utama Rusia, bahwa Ukraina seharusnya menjadi negara netral. Dan saya percaya Ukraina sendiri akan mendapat manfaat dari hal itu. Sayangnya, kita tidak tahu bagaimana konflik ini akan berakhir. Mungkin konflik ini akan meningkat untuk sementara waktu, tetapi ketika berakhir, Ukraina akan mendapat keuntungan dari status netralitas, bekerja sama dengan Barat maupun Rusia. Ini adalah poin netralitas yang sangat spesifik. Memiliki netralitas yang diakui secara resmi, mungkin juga dikonfirmasi oleh Dewan Keamanan PBB, seperti netralitas Austria setelah Perang Dunia Kedua atau semacamnya. Ini akan menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Ukraina juga. Ya, itulah hidup personally worried. Netralitas ada jaminan keamanan, jika mereka mesti kedua belah pihak tak ingin terang. Tidak ada jaminan keamanan yang lebih baik daripada tidak memiliki musuh. Saya tidak tahu mengapa Barat begitu sulit memahami hal itu. Tidak ada seorang pun di Jerman yang memikirkan untuk menghalangi Prancis atau sebaliknya, karena sekarang mereka adalah teman. Jika Anda berteman dengan semua pihak, Anda memiliki jaminan keamanan terbaik yang pernah ada. Dalam arti yang aneh, apa yang kita lihat saat ini mengingatkan saya pada awal Perang Dingin, di mana Rusia sebagai Uni Soviet menawarkan netralitas kepada Jerman yang bersatu kembali pada tahun 53-54 dalam catatan Stalin, dan tawaran itu tidak diambil. Uni Soviet butuh waktu terlalu lama untuk menyadari bahwa mereka bisa memberi contoh dengan Austria, yang akhirnya mereka lakukan. Tetapi pada saat mereka setuju dan berhasil memastikan Austria menjadi netral,
Jerman Barat sudah bergabung dengan NATO, jadi sudah terlambat. West Germany had already joined NATO, so it was too late. In a sense, wouldn't it be strategically Dalam arti tertentu, bukankah akan lebih strategis jika Rusia mendekati Georgia dan berkata, Georgia yang terhormat, jika kalian memasukkan netralitas ke dalam konstitusi kalian, maka kami akan membantu kalian dengan wilayah-wilayah ini dan menunjukkan bahwa sesuatu yang baik bisa muncul dari situ, karena kami juga menginginkannya untuk Ukraina. Jadi kami menggunakan ini sebagai contoh. So we use this as an example. I don't know. Probably Georgia is not going to. Saya tidak tahu, mungkin Georgia tidak akan memasukkan konsep seperti itu ke dalam konstitusinya. Tetapi yang dilakukan Georgia tetap ingin bergabung dengan Uni Eropa. Dan Rusia juga tidak menentang Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Saya rasa itu tidak akan terjadi. Saya percaya Uni Eropa, negara-negara Eropa yang telah mendukung Ukraina, seharusnya menerima Ukraina. Namun, itu justru akan menjadi, katakanlah, Ukrainisasi Uni Eropa daripada sebaliknya. Than the other way around. Therefore, I don't believe it is not that. Oleh karena itu, saya tidak percaya. Bukan berarti beberapa negara, seperti Slovakia dan Hungaria, mungkin menentangnya. Tetapi saya tidak berpikir itu akan terjadi. Namun setidaknya, Rusia tidak menentang Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Meskipun Uni Eropa saat ini memang sangat termiliterisasi, Georgia juga ingin bergabung dengan Uni Eropa, dan Rusia tidak menentangnya. Namun Georgia tidak mau menerima syarat yang diberlakukan oleh Uni Eropa, yaitu tidak boleh ada hubungan apapun dengan Rusia. Maka tentu saja Georgia bisa bergabung dengan Uni Eropa. Saya melihat Menteri Luar Negeri Estonia mendukung oposisi di Georgia. Ini mengingatkan saya pada Senator McCain yang mendukung oposisi di Ukraina ketika Yanukovych adalah presiden Ukraina yang terpilih secara sah. Lawfully elected president of Ukraine, and Inohales itu seperti perhasilnya bagi Ukraina. The double speak of these countries is Dwi bahasa dari negara-negara ini benar-benar luar biasa. Karena Kaja Kallas dari Estonia yang sama, Kaja Kallas yang menjalankan kebijakan luar negeri Uni Eropa, baru-baru ini mengunjungi tentu saja pemimpin otoriter Armenia dan memujinya karena menindak oposisi di Armenia, yang sekarang pada dasarnya berada di penjara dan sebagainya. Maksud saya, semua aturan sudah tidak berlaku lagi. Ini bukan soal tindakannya. Ini soal apakah itu untuk kita atau melawan kita. Dan Serhiowith. Surf up for strength. and they support that. I mean, it's highly hypocritical. oh yeah, she is very ignorant. Oh ya, of history. det saya mesti tahu sejauh. That, Bersama perniagaan Rusia dan Ongkok tidak akan terbukti berdasarkan gua dan sinyal. the end of the Second World War. Of course, Russia or the Soviet Union made the biggest Rusia atau Uni Soviet memberikan kontribusi terbesar dalam mengalahkan Nazi Jerman di Eropa dan juga berperan dalam kekalahan Jepang pada tahun 1945. Tentu saja Tiongkok tidak banyak berperan di Eropa, tetapi Tiongkok juga berkontribusi dalam mengakhiri konflik di Asia melawan Jepang. Kaja Kallas adalah orang yang sangat tidak tahu. Dia mengeluh tentang Uni Soviet. Dia bilang tidak punya banyak gula untuk dimakan, tetapi ayahnya adalah seorang pejabat, anggota berpangkat tinggi di Soviet Estonia. Masa kecilnya sebaik di Uni Soviet. Dia mengeluh hal-hal yang sedikitnya tidak alami sama sekali di Soviet Estonia. at least didn't suffer at all in the Soviet Estonia. Setuju mengulas itu beberapa kali, tapi haruskan sebutkan lagi. Times, but I say it again, we just need to remember that the current European Union Kita hanya perlu mengingat bahwa kebijakan luar negeri dan diplomasi Uni Eropa saat ini dijalankan oleh putri kelahiran Soviet dari seorang aparat komunis di Uni Soviet. in the Soviet Union. Dan inilah posisi kita sekarang. Bagi saya, hal ini menjelaskan sifat teknokratis dari situasi kita saat ini, tentang siapa yang didorong ke puncak kekuasaan. Sudah pasti mereka yang sangat-sangat mahir berintegrasi ke dalam struktur kekuasaan pada masanya, apapun itu. Tepat sekali. Apakah masih ada hal yang ingin dibahas terkait pertanyaan netralitas ini? Atau boleh siapa langsung memberikan Anda kesempatan ke soal ini menutup? When it comes to this neutrality question, or should I just give you the floor for your final remarks? No, probably. Permat, thank you. Saya bisa berdebat velafel and bisa meribut and testing no malins and tuan person
loose sense, states not wanting to take sides. Negara-negara yang tidak ingin memihak. Dan hal ini cukup penting bagi Ukraina dan mungkin juga bagi beberapa negara lain yang dekat dengan perbatasan kekuatan baru ini. Kami telah melakukan percakapan yang sangat menarik. Sayangnya, kami tidak banyak berbicara tentang Trump, Deng Xiaoping, dan Gorbachev, serta reformasi mereka masing-masing. Beberapa teman saya yang benar-benar berhasil membaca artikel saya yang sangat panjang hingga selesai, terkejut karena saya membandingkan tokoh-tokoh yang sangat berbeda ini. Dan perbandingan saya hanya pada satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa mereka berada di puncak kekuasaan pada saat situasi revolusioner terjadi di negara mereka masing-masing. Jadi Anda berbicara tentang Deng Xiaoping di Tiongkok dan Donald Trump di Amerika Serikat, bukan? It's an Aritabu means 7. China and Donald Trump in the United States, right? That's the comparison you're making. And also Gorbachev. And Gorbachev, yeah. Please. Dan juga Gorbachev. Dan Gorbachev, ya, tolong jelaskan. Mari kita luangkan waktu. Gorbachev di Uni Soviet karena ada situasi revolusioner di Amerika Serikat dan bahkan lebih lagi menurut saya di Eropa Barat. Situasi seperti itu juga terjadi pada tahun 1970-an dan 80-an. Masing-masing di Tiongkok ketika Deng Xiaoping memulai reformasinya yang benar-benar membuat Tiongkok akhirnya menjadi besar kembali bisa kita katakan. Ada reformasi di Uni Soviet yang dimulai oleh Gorbachev dan sedikit dilanjutkan oleh Yeltsin. Tetapi reformasi itu menyebabkan hilangnya Uni Soviet, kejatuhannya. Itu tidak sepenuhnya buruk bagi sebagian orang. Estonia menjadi negara merdeka dan beberapa negara lain juga. Tetapi reformasi tersebut gagal. Kita bisa melihat bahwa Barat sangat menyambut reformasi Gorbachev, sementara mengutuk reformasi Tiongkok, karena sekarang reformasi itu dianggap berlebihan, yang telah membuat Tiongkok menjadi seperti sekarang ini. Which have made China what is it now. I remember even that I read. Saya ingat beberapa tahun lalu saya membaca sebuah artikel di Le Figaro, surat kabar Prancis. Seorang jurnalis Prancis mewawancarai seorang intelektual di Iran. Waktu itu Rouhani, Anda mungkin ingat, adalah presiden Iran pada tahun 2015, kalau tidak salah. Dan intelektual Iran ini mengatakan bahwa Rouhani, sayangnya, mungkin akan menjadi seperti Deng Xiaoping di Tiongkok dan bukan Gorbachev di Uni Soviet. Mengapa menyambut reformasi yang gagal ini dan meremehkan hasil reformasi sukses dari Deng Xiaoping? Menurut saya karena di Barat, dan bukan hanya di Barat selama periode Fukuyama ini, ada keyakinan bahwa hanya ada satu jalan ke depan, yaitu progresif, dan itulah demokrasi liberal, globalisasi, dan ekonomi pasar. Globalization and market economy. So this is En tijdskomen mungkin is tam great sempurna, en ik verkoop san en priem. this message. Yes, the West in general is Ya, very bad. Barat pada umumnya sangat buruk dalam menerima bahwa ada model peradaban lain yang juga bisa berhasil dalam menciptakan kemakmuran bagi masyarakat luas. Beberapa teman saya dari Tanzania pernah berkata, kalian di Eropa, pertama kalian datang membawa sebuah buku dan menyuruh kami mencintai buku itu dan membunuh kaum gay. Lalu sekarang kalian menyuruh kami membakar buku itu dan mencintai kaum gay. Bisakah kalian memutuskan sikap kalian? Barat, hammer small pan to be bring and vra. Siguristra, scoreable youth casken. The West is very good at telling everybody else how to run their show. The world is simply too big, complicated. Dunia ini terlalu rumit dan beragam untuk memberikan Kristen, Buddha, atau Islam mendominasi keberagamannya itu sendiri. Mensam harus sepah ingin diutelek. Way dominates, one pattern dominates. And it is even good. There was Dan ini bahkan merupakan hal yang baik. Ada Wolfgang Streeck, saya tidak tahu apakah Anda mengenalnya, dia seorang penulis Jerman, yang baru-baru ini menulis sebuah buku yang mungkin diterbitkan pada awal tahun ini. Dalam bukunya, dia mengatakan bahwa semakin demokratis dunia, semakin unik pula masyarakat-masyarakat di dalamnya. Mereka akan memilih jalannya sendiri, tentu saja dengan meminjam, mungkin berinteraksi dengan tetangga mereka, meminjam dari mereka, nami napsif tinggal, is a step sedax hearing, sebudaya fruit simsonal, and an thing. Is nilang tigalisuas ining diditinimal merla. happening in this new multiple world. Wonderful. Katatik semula untuk menutup diskusi ini.
Dr. Ryan Millerson. Terima kasih butik dengan hamba. For your time today. Thank you. Terwijks bevings teneng member. Sampai jumpa. Bye.